Jenis data dapat dibedakan berdasarkan sifat, sumber, cara memperoleh, waktu pengumpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, aku Fitra Listiana Kartika Murti. Welcome back to my channel. Di video kali ini aku akan membahas tentang yaitu data. Tapi sebelum lanjut ke materi, kita akan review lagi tentang daftar materi pokok soal seleksi kompetensi teknis ahli pertama statistisi. Kemampuan umum yang harus dikuasai yaitu 1. Data Indonesia atau SDI dan Sistem Statistik Nasional atau SSN. Kemudian kemampuan khusus yang harus dikuasai yaitu yang pertama, pengetahuan dasar statistik meliputi data, kegunaan statistik, dan statistika. Yang kedua yaitu pengumpulan data. Yang ketiga, teknik penyusunan kuesioner. Yang keempat, pengolahan data. Dan yang terakhir yaitu analisis dan diseminasi. Nilai ambang batas ahli pertama statistisi. NAB atau nilai ambang batas ahli pertama statistisi yaitu 270/450 menurut peraturan tahun 2023. Terdiri dari 90 butir soal pilihan ganda A, B, C, dan D. Jika teman-teman menjawab benar, maka teman-teman akan mendapatkan 5 poin. Sedangkan jika menjawab salah, maka poinnya 0. Artinya, minimal harus menjawab benar sebanyak 54 soal agar bisa mencapai NAB. Oke, sebelum lanjut ke materi, kita akan membahas contoh soal di video sebelumnya ya. Di bawah ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam SSN, kecuali A. Masyarakat, B. BPS, C. Kementerian atau lembaga atau dinas atau instansi pemerintah, atau yang D. Media. Jawaban yang benar adalah yang D. Media. Oke, kita akan lanjut ke materi bagian ketiga yaitu data. Yang pertama kita akan membahas tentang pengetahuan dasar statistik. Data dalam KBBI berarti sekumpulan keterangan yang benar atau nyata. Keterangan tersebut bisa berupa angka, huruf, simbol, ataupun gambar. Data merupakan bentuk jamak dari datum. Contoh dari data. Yang pertama, data tinggi badan siswa kelas 12A dalam satuan sentimeter. 152, 150, 145, dan seterusnya. Kemudian, data umur peserta pelatihan komputer, satuannya tahun 19, 24, 31, 20, dan seterusnya. Perbedaan pengguna informasi. Informasi adalah hasil agregasi atau pengolahan data yang akan meningkatkan pengetahuan dan wawasan pengguna informasi. Data dapat menjadi informasi setelah dilakukan pemilihan, pengurutan, analisis, dan interpretasi yang tepat dan relevan dengan masalah yang dihadapi. Contohnya yaitu, menjelang ujian akhir semester, Pak Dayat memberikan latihan soal matematika kepada siswa kelas 10B yang terdiri dari 30 siswa. Nilai latihan tertinggi yaitu 98, sedangkan nilai terendahnya adalah 65. Dengan rata-rata nilai cukup bagus yaitu 76,5. Jenis data. Jenis-jenis data dapat dibedakan berdasarkan sifat, sumber, cara memperoleh, waktu pengumpulan, dan skala datanya. Yang pertama, menurut sifatnya, data dibedakan menjadi data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif yaitu data yang tidak berbentuk angka. Contohnya, warna favorit siswa perempuan seperti warna merah, kuning, dan ungu. Kemudian, varian rasa es krim yang paling banyak terjual. Contohnya, varian rasa coklat dan vanila. Data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka. Contohnya, lingkar lengan ibu hamil
25 cm, 26,3, dan 28 cm. Kemudian, nilai ujian Bahasa Indonesia kelas 10, 76, 80, 91, 77, dan 85. Menurut waktu pengumpulannya, data dibedakan menjadi data cross-section dan data time series. Data cross-section yaitu data yang dikumpulkan pada suatu waktu tertentu untuk menggambarkan keadaan dan kegiatan pada waktu tersebut. Contohnya, jumlah penumpang bus di Terminal Pulo Gadung pada hari Minggu, tanggal 10 Desember 2023. Kemudian data time series. Data time series yaitu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk melihat perkembangan suatu kejadian atau kegiatan selama periode tersebut. Contohnya, data pengukuran curah hujan dari periode bulan Agustus sampai Desember tahun 2022. Menurut cara memperolehnya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan atau suatu organisasi secara langsung dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan, dapat berupa interview atau observasi. Contohnya, hasil pengundian mata dadu yang muncul dari pelemparan 2 buah dadu dalam 100 kali percobaan. Percobaan pertama muncul angka 1 dan 4. Percobaan kedua muncul angka 2 dan 3. Percobaan ketiga muncul angka 6 dan 1. Percobaan keempat muncul angka 3 dan 3. Dan percobaan kelima muncul angka 5 dan 2. Begitu seterusnya. Kemudian data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi. Contohnya, data pasien yang melakukan rawat inap di Rumah Sakit Mulia Agung. Menurut sumber datanya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data internal dan eksternal. Data internal adalah data dari dalam suatu organisasi yang menggambarkan keadaan organisasi tersebut. Contohnya, data jumlah karyawan yang usianya di atas 35 tahun di PT Jaya Abadi. Data eksternal adalah data dari luar suatu organisasi yang dapat menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil kerja suatu organisasi. Contohnya yaitu data tingkat kepuasan pelanggan. Menurut skala datanya, data dibedakan menjadi 4, yaitu data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Data nominal adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi. Data nominal tidak dapat dilakukan operasi matematika. Contohnya, data jenis kelamin siswa kelas 10C, laki-laki dan perempuan. Kemudian data ordinal. Data ordinal adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi, tetapi di antara data tersebut terdapat hubungan. Data ordinal juga tidak bisa dilakukan operasi matematika. Contohnya yaitu varian rasa cupcake matcha di toko kue Ananda. Jika rasanya sangat enak, maka disimbolkan dengan angka 5. Jika rasanya enak, simbolnya yaitu angka 4. Jika cukup enak, simbolnya yaitu angka 3. Jika tidak enak, simbolnya angka 2. Dan jika sangat tidak enak, maka simbolnya angka 1. Data interval. Data interval yaitu data yang diperoleh dengan cara pengukuran, di mana jarak antara dua titik pada skala sudah diketahui. Data interval tidak ada titik nol mutlak atau absolut. Contohnya, jarak antara 20 cm dengan 30 cm, sama seperti jarak antara 65 cm dengan 75 cm. Kemudian, pengukuran suhu menggunakan derajat Celcius. 18 derajat Celcius lebih dingin dari 22 derajat Celcius. Data rasio. Data rasio yaitu data yang diperoleh dengan cara pengukuran, di mana jarak dua titik pada skala sudah diketahui.
memiliki titik nol yang absolut, dan bisa dilakukan operasi matematika. Contohnya yaitu, Dina memiliki berat badan 50 kilo, sedangkan Dini adiknya memiliki berat badan 25 kilo. Artinya, berat Dina sama dengan 2 kali berat Dini. Berat Dina ditambah berat Dini sama dengan 75 kilo. Oke, kita akan lanjut ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, berdasarkan waktu pengumpulannya, data dibedakan menjadi A. Data internal dan eksternal, B. Data kualitatif dan kuantitatif, C. Data primer dan sekunder, D. Data cross section dan data time series. Oke, teman-teman bisa pause video ini lalu teman-teman jawab. Jika sudah, kita akan bahas bersama. Berdasarkan waktu pengumpulannya, data dibedakan menjadi jawaban yang benar adalah yang D, data cross section dan data time series. Oke, kita akan lanjut ke contoh soal yang kedua. Data kependudukan merupakan salah satu contoh dari data A. Data primer, B. Sekunder, C. Nominal, D. Ordinal. Teman-teman bisa pause video ini lalu teman-teman jawab. Jika sudah, kita akan bahas bersama. Data kependudukan merupakan salah satu contoh dari data. Jawaban yang benar adalah yang B, data sekunder. Contoh soal yang terakhir. Di bawah ini yang merupakan contoh dari data nominal adalah A. Data tingkat kepuasan pelanggan di Rumah Sakit Kasih Bunda, B. Data nilai tukar rupiah periode Januari sampai Juli 2023, C. Data agama siswa kelas 10B, D. Data nilai ujian akhir semester mata kuliah statistika dasar. Oke, untuk contoh soal yang terakhir, teman-teman bisa jawab di kolom komentar dan akan kita bahas di video selanjutnya ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya sudah menonton videoku kali ini ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share ke teman-teman yang lainnya agar dapat memberikan manfaat ke teman-teman yang lainnya juga. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini ya, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oh ya, jika teman-teman punya soal yang ingin dibahas, bisa tulis di kolom komentar ya, atau bisa DM ke Instagram aku. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.